siang ini saya membawa mantan pemain timnas ya, dan sekarang aktif sebagai pelatih PON DKI. Kemarin kalau kita jumpa di Jakarta itu Prapon ya, Prapon DKI juara peringkat pertama dan lolos untuk PON DKI nanti di Sumut Aceh ya, mungkin akhir tahun ini mungkin atau bulan November ya. Jadi beliau datang sini pertama memang tujuannya ada acara ya, ada acara pribadi dari beliau. Terus setelah itu tadi saya sempatkan untuk podcast sama Bu Karmila, manajer dari KS Futsal sendiri ya. Jadi saya ambil waktu beliau sedikit ya untuk memberikan ya arahan atau motivasi ya kepada semua pemain supaya mindsetnya berubah lagi ya, artinya bertambah dari yang Bu Karmila juga pernah memberikan kepada kalian itu sebagai mungkin beliau akademisi. Nah kalau ini langsung sebagai pelakunya atau udah jadi pemainnya gitu loh, dan sekarang udah jadi pelatih lagi. Nah gitu, jadi saya minta nanti adik-adik betul-betul dengar ya, betul-betul dengar, simak baik-baik dan bisa kalian kerjakan ya. Karena apa? Karena motivasi atau nasihat dari orang-orang yang udah melakukannya ini nggak bisa bohong, karena itu udah kenyataannya udah dilewati gitu loh ya. Nanti secara langsung beliau memperkenalkan diri, coba dengarkan baik-baik ya, jangan ada yang melamun lagi. Oke, yuk silakan. Oke, makasih Pak Ranto. Oke, selamat sore ya. Oke, selamat sore. Semes awet, oke, selamat sore. Kalau dari kenal dulu, kalau nama saya sih Sobat Matulesi, bisa dipanggil Caca. Terus ya mantan pemain nasional. Baru pensiun kemarin tuh 2 tahun yang lalu lah. Pensiun secara profesional sebagai pemain 2 tahun yang lalu. Tapi kalau ngambil sertifikat pelatih ya dari pas lagi main gitu. Pas lagi main saya libur liga ya ambil sertifikasi gitu. Tapi sekarang juga kerja di salah satu BUMN Jakarta. Terus kalau dari segi pengalaman sih untuk adik-adik semuanya, kemarin kan baru juara regional Inus ya Bang? Iya. Baru juara, selamat, terus nanti lolos ke 60 Zona Sumatera dulu. Zona Sumatera ya? Iya. Oke, zona Sumatera nanti itu gabungan Sumatera semua? Sumatera aja. Juaranya? Iya. Oke, kalau misalnya itu impiannya apa dulu? Adik-adik semua tuh impiannya apa dulu? Kalau udah terjun di futsal ini masih sekolah atau kuliah? Ada yang sekolah, ada yang kuliah. Ada yang kuliah, ada yang udah sekolah. Oke, impiannya apa dulu? Terus kalian udah punya idola belum di futsal putri ini? Gitu. Itu sebagai tolak ukur sebenarnya. Ya siapa yang kalian udah idolain itu kalian lihat gitu. Dia tuh bisa seperti itu karena apa? Terus apa aja sih yang udah dia lewati? Metode latihannya seperti apa gitu. Mungkin kalau latihan di tim, kalau saya pribadi secara pengalaman ya, kalau latihan di tim mungkin kalau saya ngerasa nggak cukup ya. Misalnya latihan tim seminggu berapa kali? Tiap hari? Tiap hari gitu. Kalau misalnya sore aja. Iya. Ya kalau misalnya saya pribadi sih kalau latihan tim ya kalau mau maju ya nggak cukup. Gitu. Itu harus nambah sendiri. Karena kalau mau sukses kuncinya ya harus latihan nambah sendiri gitu. Kalau kalian idolanya siapa sekarang yang paling top? Misalnya kiper atau citra gitu, tradisi lah. Ya kalian kalau misalnya ngedelain dia, ya kalian harus lebih di atas dia nantinya. Gitu. Jangan sama seperti dia. Kalian harus idolanya itu harus gue harus lebih dari dia nih. Gitu. Dia hanya sebagai dia udah pemain nasional, juara liganya baru berapa kali, gue harus lebihin lagi. Gitu targetnya. Jangan sama, cukup idolain aja gitu, idolain. Nanti kalau lu terlalu idolain, nanti kalau ketemu di lapangan jadi gak enak. Jatuhnya segen. Itu cukup idolainnya karena lu sebagai panutan gue aja gitu. Tapi segi prestasi gue harus ngelampauin lu. Gitu. Jadi targetnya itu. Lu harus adik-adik harus punya target yang ngelampauin dari idola adik-adik sendiri. Baru ngomongin ditarik ke bawah nih. Apa yang harus gue lakuin nih? Latihannya berapa kali? Makannya, tidurnya, istirahatnya gitu.
Terus jangan lupa kalau misalnya itu pun eh, jangan sampai jangan sampai ngesampingkan misalnya udah cedera ya. Karena futsal ini kan rentan banget cedera, apalagi lutut ya. Itu rentan banget lutut, ankle, pokoknya persendian lah. Itu rentan banget karena mainnya di lantai kan. Kalau misalnya udah ada rasa nyeri atau rasa sakit yang belum nih masih bisa gitu. Nah itu harus segera langsung difokusin aja gitu. Maksudnya kalau misalnya lagi udah ada rasa sakit bagian lutut misalnya atau pasing lo kok rasa sakit ya gitu, nah itu mendingan istirahat aja dulu. Terus misalnya lapor ke pelatih gitu, bang ini aku sakit kenapa ya gitu. Kalau emang misalnya nextnya ya ke visio gitu, diperiksa gitu, visio nyata ini atau apa misalnya ini ototnya kecapean atau misalnya ligamennya atau ada yang kena ya berarti harus istirahat. Nah itu jangan dikesampingin ya gitu. Misalnya ada rasa cedera atau sakit pun ya kiper pun sama gitu, karena rata-rata yang banyak cedera itu misalnya dari muda udah ada ngerasain sakit nih lututnya atau apa, dia cuek aja, dia mainnya terus masih bisa, gue masih kuat. Nanti gitu udah umurnya nambah akhirnya cederanya makin parah. Nah itu maksudnya kalau selama jadi pemain saya sendiri belum pernah ngerasain cedera yang fatal gitu. Karena sebelum saya menuju ke cedera, saya berpikiran jangan sampai cedera gitu, walaupun kita nggak tahu ya cedera itu kapan gitu. Tapi saya berpikiran jangan sampai gue cedera, makanya latihannya itu dibentuk. Latihan latihan ankle, latihan buat otot lutut, otot persendian, semuanya itu ya dilatih biar itu mencegah gitu. Karena kalau otot itu nggak dilatih pasti bakalan cedera, karena rentan kayak ankle, lutut, persendian. Di sini nih teman saya pernah di sini lepas ya, karena nggak dilatih. Dia gitu jatuh kan, futsal itu kan jatuhnya keras ya, nggak mungkin kalian main futsal tuh nggak mungkin nggak jatuh, kalau ada pasti jatuh. Nah kalau misalnya ini nggak dilatih ya pasti bakal cedera. Makanya kalau namanya cedera itu sampai dicuekin ya, karena banyak main mudanya bagus tapi udah ngerasain sakit dia cuek aja tuh. Akhirnya gitu udah tiba di mana dia udah main misalnya di liga, atau pas di liga dia udah cedera parah, akhirnya dioperasi. Lagi top performnya dioperasi, setahun libur gitu. Udah tuh setahun libur ya mulai lagi dari bawah, kan berat. Nah menuju ke sana jangan sampai, makanya punya mindset gue jangan sampai cedera, walaupun gue nggak tahu cedera itu kapan ya, dan bisa di mana aja. Nggak di lapangan futsal pun ya bisa aja terjadi cedera, atau lagi jalan kesandung atau ankle gitu. Cuman kan kita mikirnya di lapangan ini sampai jadi cedera, karena kalau cedera mikirnya gini, kalau gue cedera gue nggak kepake lagi gitu. Jadi apa yang adik-adik sekarang ini dapat, tolong pertahanin dan ditambah gitu, karena semuanya nanti yang dilawan di zona Sumatera itu semua juaranya, sama seperti adik-adik semua juaranya, dan semua pengen lolos ke babak selanjutnya. Nah yang mindsetnya harus dirubah sekarang, gimana caranya target gue bukan di babak selanjutnya, target gue tapi di lolos ke Liga Pro gitu. Jangan targetnya di gue lolos zona Sumatera dulu nih, jangan, udah langsungnya target tinggiin gitu, biar latihannya itu bisa tahu apa sih latihan Liga Pro nanti gitu. Biasanya gitu kan, kalau orang nyiapin kayak sepak bola lah, kita berapa sepak bola dari Liga 3, dia mau juara Liga 3, materi pemainnya Liga 2 baru dia juara. Di Liga 2 pun kayak kemarin apa bang yang tim Papua juara Liga 2 Ya. PS apa tuh, jadi materi Liga 1 Sport main. ya, dia mau juara Liga 2 tapi materi Liga 1. Dan Liga 1 mau juara di Liga 1 levelnya Asia. Kayak Persib Bandung, ya kan, Persib Bandung pemainnya level Asia. Karena dia tujuannya apa? Liga Champion Asia. Gitu, jadi targetnya ditinggiin. Jangan targetnya di situ. Targetnya ditinggiin. Misalnya, gue mau Liga Pro, ya latihannya seperti kayak Liga Pro. Gitu, jangan latihannya kayak lolos babak selanjutnya, udah lolos 8 besar. Jangan. Latihannya tinggiin, kayak latihan menuju Liga Pro. Tim Liga Pro latihannya apa sih? Gue harus latihan kayak gitu. Jadi biar setara gitu, biar gitu kelasnya ketemu sama yang Linus, kelas kalian udah di atas, kelasnya udah kelas Liga Pro, begitu mindsetnya. Jangan mindset di sini lagi, mindsetnya udah Liga Pro, karena kita kan menuju Liga Pro, ya mindsetnya di Liga Pro lah. Latihan apa sih Liga Pro?
Gitu, jangan mindsetnya di Linus lagi. Kayak ke Linus, kayak gue latihan gini kayak bisa lolos deh. Jangan. Nanti di Liga Pro turun lagi. Nanti kalian lolos nih Liga Pro. Tapi mainnya kayak Linus, ya turun-turun juga. Karena kan di Liga Pro kan mainnya udah pengalaman semua. Pemain asing, pemain timnas. Gitu, jadi targetnya begitu. Karena kalau kalian targetnya masih kayak di Linus aja, ya akhirnya turun-turun lagi. Ya segitu-gitu aja gitu. Makanya gitu udah masuk Liga Pro, targetnya apa? Oh, gue main timnas. Ya latihannya kayak main timnas. Gitu, udah di timnas. Oh, gue harus juara nih sama timnas. Ya latihannya kayak apa ya sekarang yang jadi juara di putri nih? Jepang, Thailand, ya latihannya kayak gitu. Kan banyak referensi. Di YouTube ada, mungkin di TikTok juga ada referensi latihan. Ya nggak apa-apa latihan kayak cowok, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan sama aja. Sama aja itu mah. Yang membedakan hanya gen aja, hanya gue cewek, gue cowok gitu. Latihannya sama aja. Kontrolnya sama, passingnya sama, bikin gol pun ke gawang yang sama kan. Gak ada bedanya. Gitu, jadi mindsetnya dirubah. Jangan mindsetnya di sini-sini lagi. Gue harus bawa nih, gitu. Mindsetnya bareng-bareng. Gue harus bawa nih tim ini ke Liga Pro. Jangan punya, udah lo aja lah. Gue di sini, males. Gitu. Jadi semua harus kompak. Kalau di antara satu tim ini nggak kompak, pasti nggak bakal maju. Itu udah pasti. Apalagi ini satu tim, apalagi di lapangan. 5 orang di lapangan. 4 orang kompak, satu tim enggak. 1 orang enggak, ya udah nggak akan jadi tuh. Nggak akan menang aja. Gitu, jadi makanya kalian harus punya satu tujuan, satu visi misi. Kalau nggak akan bisa. Gitu, semua pasti di tangan pelatih. Tapi pelatih itu di lapangan paling hanya 30%. Sisanya kalian 70%, hampir 75-80 ya kalian. Kita kan pas udah pertandingan nih pelatih, nggak mungkin marahin. Kita itu namanya ngingetin. Gitu, bukan berarti lu salah, gitu. Bukan berarti kalian tuh salah, enggak. Kita cuma ngingetin bahwa itu nggak benar. Gitu, kurang tepat. Gitu, jadi jangan pikiran, gue disalahin mulu, gini. Enggak. Gitu. Bukannya salah, tapi itu nggak tepat aja, gitu. Nggak tepat jaga orang, nggak tepat passingnya, nggak tepat timingnya, gitu. Itu aja sebenarnya. Makanya gitu, apapun keputusan pelatih, karena pelatih kan di luar, dia yang bisa ngelihat tuh. Gitu, staf pelatih kan nggak hanya pelatih kepala ya, banyak tuh, dia bisa ngelihat. Kalau misalnya pelatih kepala lagi fokus, ya ngomong sama pelatih yang lain nggak apa-apa gitu. Bang, gue gini gitu. Ada rasa di pertandingan nggak enak, diungkapin aja. Gitu, karena kan putri itu beda Bang Putra ya. Beda, pasti beda. Pasti beda. Di saat ada kalian lagi datang bulan atau apa lagi nggak mood main, pasti beda. Karena moodnya kan beda, cowok sama cewek beda. Lebaran tuh lebih tahu. Gitu, untuk masalah mood. Karena Bang Anto kan lama di ini ya, nanganin putri. Ya. Gitu. Jadi itu ya tadi intinya sih itu. Targetnya dilebihin. Jangan hanya target sini udah nih. Udah gitu. Nah, targetnya dilebihin. Kalau ngerasa kurang latihan di tim, latihan sendiri. Janjian aja misalnya, janjian nih. Kita latihan lagi yuk di luar. Oh, satu tempat tinggal. Udah enak. Apalagi manajer ngedukung. Pelatih ngedukung gitu. Udah apalagi. Pasti bisa kok. Kalau kalian udah lama latihan bareng, pasti bisa lah. Yang penting satu tujuan ya, satu visi misi. Udah. Itu aja. Pasti walaupun di lapangan itu pertandingan lagi kalah, kalau kalian percaya satu sama lain, itu bakalan enak aja ngelewatinnya. Percaya aja, pasti percaya. Bisa, pasti bisa, kita ini pasti bisa. Karena yang lain, satu sama lain itu saling percaya, saling ngedukung. Kalau teman salah, marahin itu, kalau ingat ini ya, kalau misalnya bikin salah nih, mau bikin salah, yang lain marahin. Sebenarnya itu bukan marahin. Namanya pertandingan pusat kan cepet nih. Mungkin nadanya aja tinggi. Padahal itu dia cuma ngingetin doang. Namanya pertandingan itu bukan nggak ada salah. Salah tuh di latihan. Bahkan di latihan banyakin yang bikin salah, jadi pertandingan nggak ada salah. Gitu. Di latihan nih banyakin aja bikin kesalahan. Banyakin aja nggak apa-apa. Nanti kan diinget sama pelatih. Gini. Oh iya berarti di pertandingan nggak boleh. Ya tadi bikin jangan ada kesalahan. Gitu. Ya jadi setiap pertandingan nih itu aja. Targetnya apa dulu nih? Mau main ingat, mau berangkat ke bubble ingat. Targetnya apa kalian? Mau berangkat targetnya apa? Jadi udah dibayangin nih. Sebelum berangkat bayangin, oh iya. Jadi gitu udah datang persiapan, latihan gitu, tanding udah siap. Secara mental.
gitu. Pertama mental dulu, mental siapin. Walaupun nanti ada tekanan penonton ya, kalau misalnya mental udah siap, baik-baik aja. Gitu. Ya, apalagi ntar main di kandang orang kan, Bang. Ya, Babel kan. Gitu aja. Jadi yang penting itu aja, satu visi misi aja. Ingat, targetnya jangan di sini. Targetnya di Liga Pro. Jadi latihannya seperti tim Liga Pro. Mana tim Liga Pro bagus? SKN atau siapa? Ya udah lihat. Apa sih latihannya? Oh, cara mainnya kayak gimana kan di YouTube ada tuh. Oh, cara mainnya gini. Oh, berarti gue harus latihan banyaknya gini nih. Gitu. Kekurangannya apa? Masing-masing pasti tahu nih kurangannya apa aja nih. Ya itu dilatih terus kekurangannya. Kan beda-beda setiap orang kurangannya. Kekurangannya dilatih lagi supaya lebih baik. Kelebihannya latih lagi supaya maksimal. Gitu. Jadi jangan puas apa yang udah dapat sekarang. Karena yang lain juga latihan. Kalau yang latihan, tim lain juga latihan. Yang membedakan yaitu kemauan, disiplin, fokus, attitude, sama tujuan. Nah, itu aja. Di tim lain tujuannya ya penting gue lolos 8 besar dulu. Beda tujuan gue Liga Pro, Bos. Gitu. Jadi beda nih. Gitu mau main pun, udah beda lagi. Gitu. Itu aja sih. Ya, jadi nggak banyak sih dari saya, cuma itu doang. Karena kalau menurut saya yang paling penting itu, apalagi kalian lagi ngadepin suatu pertandingan yang lumayan penting ya. Karena target mungkin jelas lolos ya, Bang. Ya. Gitu. Tapi jangan jadi beban ya sebenarnya. Itu jadi kayak apa sih namanya? Target. Jadi target, bukan beban. Target itu bukan beban sebenarnya. Jadi target pribadi nih, aku pengen lolos 30, kita lolos ya. Makanya kita latihan harus lebih keras lagi nih gitu. Gak akan ngilangin proses lah namanya hasil. Pasti, percaya. Nanti kalau udah lolos itu pasti rasa nikmat. Tapi habis lolos kita lihat lagi, lawan gue begini-begini nih. Udah pada jago-jago semua, latihannya lebih berat lagi. Gitu. Itu aja Bang, cukup. Jadi menurut saya itu aja. Oke, terima kasih Caca. Apa yang disampaikan sama Caca tadi, ya, kira-kira kalau boleh saya bertanya, beda nggak? Hah? Beda nggak? Ya karena kan sama-sama pemain bola, iya kan? Gitu loh. Jadi mungkin dengan kedatangan Coach Caca, mungkin kalian bisa percaya. Ya kan gitu nih. Lebih meyakinkan. Nah, lebih meyakinkan. Mungkin dengan saya mungkin agak ragu. Ya, tapi dengan udah datang beliau, udah dia nyampaikan, sama. Ya orang sebilang, sampai kapanpun tetap itu juga. Ya, cuman agak bahasanya yang berbeda-beda. Tapi tetap tujuannya sama. Ya, nah seperti tadi podcast, saya ada yang saya ambil gitu loh. Maksudnya yang saya dengarkan baik-baik dan udah saya lakukan gitu loh. Kita belum ada janjian ngomong nih. Tapi setelah saya dengar, nah benar yang saya lakukan. Karena Pak, saya ngelihat futsal putri, ya kan, itu semuanya pasti berasal dari fun. Ya. Awalnya cuma fun. Dia nggak punya basic sepak bola. Ya. Tiba-tiba fun. Otomatis apa? Apa yang harus kita kerjakan dulu? Teknik, teknik dasar. Kan itu terus. Karena Pak, kalian yang disulap dari fun tadi, bukan kalian pernah ikut SSB. Kan gitu. Sepak bola beda lagi kalau sepak bola. Dia udah latihannya SSB, passingnya kan, passing kontrol. Begitu dia naik, udah nggak ada masalah. Nah kalian kenapa terus itu? Wah bosan gitu. Lah kalau memang udah bagus nggak akan mungkin itu terus. Ya kan, sampai lebih dari bosan. Kenapa? Udah matang di passing baru. Kontrolnya belum, masih ada juga. Ya kan? Nah itu selalu kita awali latihan terus sampai bosan. Sampai bagus kan gitu. Nah itu tadi saya dengerin Coach Caca tadi di podcast. Nah, memang itu yang diutamain. Iya, ya. Nah, itu yang diutamain. Habis itu baru yang lain. Gitu loh. Ya, kalian belum punya ini, nanti dibuat materinya begini. Taktikal. Nggak jalan. Kenapa? Passingnya masih ngawur. Nanti ini ya begini. Maka saya bilang, saya tidak mau mengikuti gaya pelatih yang lain. Pelatih ala saya ya ala saya. Saya ngelihat SDM dulu. Gitu loh. Ya, kalau yang lain mungkin taktikal begini, begana. Ngapain kok pemain aja passingnya belum bener? Iya kan? Nah, gitu loh. Kalau Coach Caca tadi mengartikannya membuat nasi goreng, ya kan? Tiba-tiba udah masuk daging. Iya kan? Bumbunya belum. Ya enggak? Ya kan? Nah, bener kan?
Nah gitu loh. Saya simak loh. Ya, walaupun kejadian di polisi saya dengerin apa yang disampaikan beliau. Karena masukan juga buat saya. Banyak beda apa yang mungkin ada beberapa poin yang memang harus saya ambil gitu loh. Maka saya bilang, walaupun saya begini, saya pengen lagi cari ilmu sebanyak-banyaknya. Siapa aja saya ambil ini. Kenapa? Saya mau menerima masukan, mau menerima. Kenapa? Saya belum ada apa-apanya gitu loh. Ya, walaupun orang bilang itu hanya sanjungan, tapi kita jadikan motivasi, nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong. Ya, jadi karena udah aku Caca udah nyampein begitu, saya rasa kalian nggak ada lagi bilang, nggak mungkin, nggak ada, ya. Jadi kalau mau sukses, ya latihannya dulu. Kalau tadi ku Caca bilang di sana, kalau mau kaya ya latihan, ya nggak? Kalau mau kaya latihan, gitu loh. Ya, latihan supaya jadi sukses. Kalau udah sukses kan otomatis kan duit ngalir aja, kan gitu. Ya, jadi jangan cerita begini maunya tarkam. Ya, main belum ada apa-apa maunya tarkam. Ya, makanya saya bilang saya anti juga. Yang pemain muda jatuhnya ke tarkam nanti, gitu loh. Kalau udah punya label silakan. Ya, setuju nggak, Gut? Iya. Nah, gitu loh. Oke, ada nggak yang mau ditanyain sama Gut Caca nih? Iya, ada yang mau nanya. Hah? Ada yang mau tanya, kok bisa sampai kayak gini, Gut? Gimana caranya, gitu loh. Ya, hampir 10 tahun main di timnas, main di Liga Pro, sekarang pun DKI, ibu kota loh. Gimana? Kok bisa sampai kayak gitu? Nggak ada yang mau nanya. Nah ini kelemahan mereka ini kurang untuk bertanya gitu loh. Nah di situ saya kesulitan juga tuh. Jangan takut. Nah. Maksudnya gini, kalau misalnya ya nggak harus nanya, maksudnya nggak harus nanya di sini. Bisa lagi latihan nih, nggak ngerti gitu, ya tanya aja. Nah ini kurang. Sebelum ke materi selanjutnya, kalau kaliannya di materi sebelumnya itu belum paham, ya tanya aja. Nah. Kalau kita kalau misalnya kayak saya sendiri ngajarin orang gitu, ngelatih orang, sebelum ke materi selanjutnya saya pengen tahu pemain saya itu benar-benar paham semuanya ya gitu. Gak dari pemain aja tapi kiper juga gitu. Karena itu kan berkesinambungan kan, kiper sama pemain sama gitu. Karena kalau nanti misalnya satu yang nggak paham, untuk lanjutan ini pasti nggak akan paham gitu. Susah untuk naik ke level selanjutnya. Makanya pahamin dulu aja, nggak usah harus buru-buru. Nggak ada yang secara instan tuh nggak ada, semua pasti dari bawah. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Baik kalian yang berasal dari fun, terus akhirnya ke jenjang yang serius, nah itu pelan-pelan aja gitu. Makanya pelan-pelan itu di prosesnya itu banyak bertanya aja. Jangan takut misalnya dimarahin, nggak apa, jangan takut dimarahin ya udah. Malah misalnya kayak kita tuh seneng kalau yang nanya. Jadi berarti lu nggak paham nih, gue terangin nih gitu. Itu aja sih. Jadi Nggak ada. Ini memang nggak akan ada. belum saat ini, Mas. Nah itulah dia. Belum saat ini. Itu. Jadi kelemahannya mereka tuh di situ. Jadi interaksinya jadinya agak sedikit tersendat. Ini kalau di lapangan banyak pertanyaan. Kalau misalnya di lapangan futsal, pasti mungkin lebih Iya, banyak. iya. Ya karena di sini mungkin dulu. Oke, karena coachnya juga mau pulang. Ya, kalau nggak ada nih. Udah. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya udah, berarti aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada aku Caca udah memberikan motivasi yang sangat-sangat berharga ya, karena jarang-jarang ya sebuah klub ya bisa diberikan ya motivasi oleh Coach Caca. Nah mumpung ada di Riau ya, saya manfaatin untuk sedikit ya memberikan arahan atau memberikan motivasi, karena kita mau melanjutkan Linus zona Riau-nya ke zona Sumatera ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita bawa nanti dan kita lakukan di Babel dan seterusnya. Seperti yang gue bilang, targetnya jangan cuma nanya di zona yang harus lebih tinggi gitu loh ya. Oke. Kalau begitu kita tutup, doalah dulu ndak, doa ya, karena aku Caca juga mau pulang. Semoga di dalam perjalanan ya pesawatnya juga nanti mudah-mudahan beri kelancaran sampai di Jakarta ya. Oke, silakan Haji. Haji siapa? Kapten. Ayo. Ya, terima kasih kepada Caca yang sudah menyempatkan diri untuk bertemu tim KS besar. Ya. Dan semoga di perjalanan nanti diberi keselamatan. Amin. Sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan kita pada sore hari ini, kami kita berdoa mendoakan Bapak di perjalanan stasiun. Doa dulu.
Website. Ya, silakan. Foto, Pak.